Hari ini saya akan membicarakan tentang cervical spine tuberculosis. Ini sebenarnya topiknya tidak terlalu canggih, tapi ini harus selalu dibicarakan karena tuberkulosis di Indonesia masih ranking 2 kita di dunia setelah India. Baik, saya mulai saja. Tuberkulosis di luar paru itu ada sekitar 25%, dan ada sekitar 10% yang mengenai skeletal system. Setengahnya mengenai tulang belakang. Yang paling sering dikenai pada tulang belakang adalah segmen torakal. Yang paling sedikit adalah di segmen cervical, sekitar 10%. Spondilitis tuberkulosis sebenarnya sudah ada bukti sejarah, sudah diketahui ribuan tahun yang lalu. Ini adalah di mumi Mesir kuno. Dapat kita lihat ada, setelah di X-ray, ada kyphotic deformity di thoracal spine. Nah, banyak negara sebelumnya mengklaim sudah bebas dari TB, tetapi dengan munculnya HIV, banyak negara dapat lagi kasus tuberkulosis. Pada pasien HIV, resiko terkena tuberkulosis spine itu sekitar 20-37 kali lipat lebih sering. Perkiraan ada 2 juta orang yang menderita spondilitis TB di dunia. Segmen cervical itu sebenarnya jarang, sekitar 3-20%. Pada craniocervical junction lebih sedikit lagi, sampai 1% saja. Nah, kita terlihat masih nomor 2 terbanyak di dunia ya untuk tuberkulosis. 60% kasus di dunia disumbang oleh 6 negara di bawah ini: India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistan, dan South Africa. Nah, sekitar 400.000 kasus komorbidnya HIV. Predisposisi faktor itu termasuk kemiskinan, tinggal di tempat yang terlalu padat, buta huruf, malnutrisi, alkoholisme, penyalahgunaan obat, diabetes mellitus, pengobatan imunosupresif, dan HIV infeksi. Ada beberapa jurnal yang mengatakan ada hubungannya dengan polimorfisme reseptor vitamin D. Tuberkulosis spine ini sering manifestasi lokal daripada tuberkulosis sistemiknya. Yang paling sering dikenai adalah di daerah paru dan saluran kencing. Tapi sayangnya 80% kasus tidak bisa kita identifikasi di mana primer fokusnya. Patofisiologinya ada kaitan dengan Batson paravertebral venous plexus, yaitu vena yang tidak mempunyai katup. Awal-awal infeksi itu di paradiskal, bagian anterior dari vertebral body, kemudian ke bagian tengah, dan kemudian mengenai seluruh diskus. Nah, ini gambar Batson flexus. Dia letaknya di epidural space dan masuk ke intraosseous. Batson flexus ini berasal dari azygos vein system, seperti kita bilang tadi, yang tidak punya venanya tidak punya katup, jadi dengan mudah menyebarkan fokus infeksi. Gejala konstitusional itu sebenarnya lebih ke TB paru, bisa nggak enak badan, ya kelelahan, hilang berat badan, tidak nafsu makan, demam di malam hari, keringat malam. Tapi pada tuberkulosis spine ada karakteristiknya: nyeri lokal, tenderness, stiffness, spasme otot, abses dingin, gibus, kadang-kadang gibus bisa terlihat, deformitas tulang. Nah,
Pada cervical spine itu selain gejala-gejala yang umum di segmen lain seperti lumbal torakal, seperti gejala cord kompresi, radik kompresi juga dijumpai di gejala yang khas untuk di cervical. Misalnya ada abses di retrofaringeal yang menekan trakea bisa menyebabkan gawat nafas, atau jika menekan esofagus bisa menyebabkan gangguan menelan. Jika ringan ya mungkin suara serak. Tapi juga jika mengenai C1, C2 sering sekali menyebabkan tortikolis. Nah, ini umumnya yang mengenai C1, C2. Ini retrofaringeal abscess, bisa diinspeksi. Ini di imagingnya. Nah, imaging tentu sangat penting untuk diagnosa spondylitis tuberkulosis. Tapi dia tidak bisa ditegakkan dengan imaging saja. Tapi imaging juga sangat penting untuk menilai perluasan daripada penyakit, to guiding untuk ngambil sampel, dan perencanaan teknik operasi. Kalsifikasi pada abses merupakan suatu tanda yang sangat mencurigai suatu spondylitis tuberkulosis. Jika dilakukan pemeriksaan CT scan akan dijumpai beberapa bentuk kerusakan tulang seperti fragmentary, osteolitik, sklerotik, subpresali. Pada MRI bisa dilihat diskusnya hypointen pada T1, hyperinten pada T2. Walaupun demikian MRI sangat diperlukan untuk diagnostik, tapi tidak ada gambaran yang khas untuk spondylitis tuberkulosis yang bisa membedakan antara infeksi lain atau keganasan. Nah, bagaimana diagnostik? Nah, mantuk tes ini sebenarnya masih juga digunakan, terutama untuk negara miskin, yang positifnya sampai 90%. Cuman kekurangan mantuk tes tidak bisa membedakan antara infeksi aktif, laten, atau riwayat vaksinasi BCG. Mantuk tes positif tentu memerlukan investigasi lain yang lebih pasti. PCR lumayan efektif dan cepat, sensitivitasnya tinggi. Nah, pengecatan positif sampai 52%, kultur sampai 83% bisa positif, tapi tidak efektif kultur, jarang dikerjakan karena memakan waktu sampai 3-4 bulan. Tentu tidak efektif. Dan di spondylitis tuberkulosis di spine itu kultur tidak menjadi gold standar karena tidak mudah mendapat kuman TB itu di luar paru. Ada pemeriksaan lain dengan teknik BACTEC. Nah, ini merupakan gold standar, positif sampai 87%. Dan bisa menentukan resistensi kuman. Hasilnya sekitar 11 hari. Pemeriksaan lain, gen expert, spesifisitas dan sensitivitas sangat tinggi, bisa diperoleh hasil dalam 6 jam. Nah, jika kita kirim sampel ke laboratorium, ke histopatologi, maka kemungkinan yang dijumpai di gambaran histopatologi ada gambaran granuloma, nekrotik, limfositik, Langerhans-cell. Apa diferensial diagnosis spondylitis tuberkulosis? Infeksi lain, keganasan. Nah, untuk pengobatan, durasi dan jumlah obat sampai sekarang yang masih kontroversi. Tapi banyak yang menganut intensif fase 2 bulan, fase kontinu 4 bulan. Nah, untuk bone dan joint, WHO merekomendasikan sekitar 9 bulan. American Thoracic Society merekomendasikan 6 bulan untuk dewasa dan 12 bulan untuk anak. Tapi sampai sekarang banyak expert lebih menyukai
12 sampai 24 bulan masa pengobatan spondilitis TB. Kortikosteroid tidak ada tempat. Ini obat klasiknya. Nah, apa indikasi operasi? Tentu jika ada defisit neurologis, ada deformitas tulang belakang, misalnya lebih dari 2 vertebral body rusak, kerusakannya yang mengelilingi 360 derajat, ada kifotik yang lebih 30 derajat, respon terhadap pengobatan itu jelek, ada instabilitas secara mekanis, misalnya udah dilakukan pengobatan, udah dipasang korset, nyeri juga tidak membaik. Obatnya resisten, diagnosa tidak jelas, ada abses yang besar di paraspinal, abses yang menekan saluran nafas, atau menekan esofagus, yang gangguan menelan dan gangguan nafas, spinal tumor syndrome. Apa keuntungannya dilakukan pembedahan? Itu mengurangi kifosis, segera menghilangkan penekanan pada struktur saraf, lebih cepat menghilangkan nyeri, persentase fusi tulang itu lebih besar, lebih cepat terjadi fusi tulang, mengurangi kekambuhan, bisa lebih cepat orang kembali ke bekerja, dan mengurangi destruksi tulang. Approach, bagaimana approach? Tentu tergantung pada umur, segmen yang terlibat, integritas posterior kolum, beratnya kifosis, lokasi yang menekan spinal cord, ada komorbid juga dipertimbangkan. Nah, pengalaman ahli bedah juga ketersediaan alat. Anterior approach memang sangat dianjurkan karena pada kebanyakan kasus patologinya memang tidak pernah dari posterior, umumnya dari anterior. Di anterior juga ditemukan jaringan granulasi, jaringan pengkejuan, abses. Keuntungan anterior approach bisa optimal exposure untuk debris demam, koreksi defect dengan graf dan instrumentasi pada waktu yang sama dan pada insisi yang sama, mengurangi waktu pembedahan, kehilangan darah, resiko trauma akibat pergeseran graf pada operasi kedua. Nah, posterior approach biasanya digunakan untuk yang kerusakan tulang yang sangat luas. Kalau combined approach, beberapa penelitian mengatakan hasilnya baik. Pertama, anterior dekompresi diikuti dengan posterior instrumentasi. Dan combined approach ini juga sering digunakan untuk yang kerusakannya sangat luas, kadang lebih dari 4 vertebral body, atau panvertebral disease, atau kifotik yang berat yang memerlukan koreksi. Kasus kami di Departemen Bedah Saraf Medan, ini wanita 16 tahun datang ke UGD dengan tetraparesis, nyeri leher, sudah makan anti TB selama 2 bulan. Ya, selama 2 bulan ini kita wawancara dengan pasien, tidak ada menggunakan cervical collar. Nah, kita lihat di sini ada destruksi dari arkus C1 dan dislokasi dari odontoid. Nah, pada foto ini juga terlihat ada settling odontoid ke dalam foramen magnum sehingga menyebabkan penekanan pada cord. Nah, di sini MRI-nya terlihat ada seperti abses atau jaringan granulasi di daerah depan ini, dan penekanan pada spinal cord. Pasien ini kita lakukan traksi selama 3 hari, kemudian dilakukan transoral dekompresi. Ini durante operasinya. Ini di drill. Kemudian pada waktu yang sama juga kita lakukan occipito cervical fusion.
2 minggu pasien sudah bisa berjalan, walaupun masih belum full recovery. Kasus kedua, laki-laki 38 tahun, tetraparesis juga, gangguan sphincter. Memang di foto toraknya jelas ada TB, udah minum anti tuberkulosis selama 14 hari. Kita lihat ada destruksi di C5, C6, dan penekanan quad ke posterior. Nah, ini pada potongan aksial kelihatan quadnya udah sangat tipis di C56. Kita lakukan operasi approach anterior. Setelah kita buka fascia, nampak keluar seperti keju. Nah, ini absesnya. Kemudian dilakukan debris demang dan dilakukan korpektomi korpus yang hancur, dipasang graft dengan tubular cage dan fiksasi dengan plate. Nah, ini post operasinya. Turunkan. Setelah angkat lagi. Beberapa hari motoriknya kesannya membaik. Ya. Lagi meningkat. Oke, thank you. Kasus lain di cervicothoracic junction. Nah, ini ada destruksi di daerah C7 torakal 1, ini bisa dilihat destruksinya. Ini laki-laki 18 tahun dengan nyeri leher, tetraparesis, tapi foto toraknya normal. Nah, ini paraspinal abscess-nya. Nah, pada kasus ini saya tidak melakukan approach anterior, dilakukan laminektomi dekompresi dan dilakukan fusi cervicothoracic dengan connecting rod. Ini foto post operasinya. Pasien juga motoriknya membaik. Bahkan kontrol setelah 1 tahun itu pasien sudah sangat gemuk. Ini kenapa saya tampilkan, ini adalah ekspertisi foto toraknya TB, ekspertisi CT scan-nya TB, ekspertisi MRI-nya TB. Tapi setelah kita anamnese, ini pasien ini pernah melakukan menjalani radikal mastektomi dan menjalani kemoterapi. Memang pasien datang dengan tetraparesis. Nah, kita lakukan juga anterior corpectomy, kita lakukan fusi. Pasiennya dalam 2 minggu udah bisa jalan. Kita pantau sampai 2 tahun pasien masih survive, tapi memang menjalani kemoterapi ulang di bagian onkologi. Nah, ada yang kesimpulan yang bisa diambil, semua pasien yang dicurigai spondilitis TB wajib dilakukan X-ray torak, X-ray vertebra, CT scan juga, MRI juga. Screening keseluruhan tulang belakang itu wajib dilakukan untuk supaya bisa dideteksi skip lesi. Semua pasien spinal tuberculosis itu wajib dilakukan pemeriksaan X-ray paru untuk mendeteksi primernya kemungkinan besar. Material yang diperoleh dari biopsi atau yang lain harus dikirim untuk pemeriksaan mikrobiologi, histologi, dan kultur. Nah, pengobatan yang adekuat bisa dimulai tanpa menunggu kultur. Terima kasih.